Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, hari ini hari Ahad tanggal 3 Januari. Kami bersama keluarga jalan-jalan keliling dari Kayu Tanduk, terus Padang Panjang, Batu Sangkar, sampai nanti ke Sawah Lunto. Dalam perjalanan nanti kami akan liput mana yang menarik, saudara tonton. Nah, yang pertama barangkali nanti kita mampir di rumah Buya Afrizon SAG. Beliau Kabak Kesra dan pembina Rumah Tapis Al-Quran di Kabupaten Tanah Datar. Kemarin kita tahu Kabupaten Tanah Datar juara MTQ di Sumatera Barat, dan barangkali peran Rumah Tapis sangat besar. Maka nanti kita mampir di rumah beliau, sekalian kita wawancara dengan beliau peran Rumah Tapis terhadap keberhasilan Tanah Datar dalam ajang MTQ dan dalam mendidik anak-anak hafal Al-Quran. Oke saudaraku, kita ikuti perjalanan bersama keluarga. Oke. Kita sudah sampai di rumah Buya Afrizon. Asri rumahnya. Selamat datang, Pak Zul. Terima kasih banyak. Rumah luar biasa ya. Asri. Ada pohon durian. Buah ya? Prestasi Faizah ya? Iya. Oh, kakak sama Faizah ya? Iya. Kan Pak dari mulai Bang Fikran. Kakak Faizah itu di sana. Nah, ini Faizah dan prestasinya. Ada banyak piala saudaraku. Oke. Oke saudaraku, saat ini kita sudah berada di rumah Buya Afrizon. Dan rangka misi libur hari Ahad, nanti sebelum kita ke Telawi Sawah Lunto, kita ngobrol dulu sebentar, terutama tentang Tanah Datar juara MTQ di Sumbar. Tentu kita pikir ini ada kaitannya dengan Rumah Tapis. Jadi kita bincang-bincang dengan beliau dan Rumah Tapis terhadap MTQ di Sumbar kemarin yang dijuarai oleh Tanah Datar. Oke, kita langsung saja saudaraku. Selamat siang ya. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ya? Alhamdulillah, sehat. Atas doa Pak Zul keluarga, berharap semua penggerak Rumah Tapis yang ada sehat semuanya. Amin ya Allah. Ini oleh-oleh untuk penonton nanti tentang peran Rumah Tapis terhadap Tanah Datar juara MTQ di Sumatera Barat baru-baru ini. Buya, kita persilahkan ngobrol sepuas-puasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ketika kita bicara tentang Rumah Tapis atau gerakan Tapis Tanah Datar, kita tidak bisa melepaskan pemikiran mengenang jasa besar dari salah seorang tokoh Tanah Datar dan tokoh Sumatera Barat, beliau Bupati Tanah Datar, Bapak Haji Idin Satarmizi, bahwa mulai akhir tahun 2016 beliau mencanangkan, karena melihat fenomena yang ada, bagaimana Tanah Datar menjadi Kabupaten Tapis. Maka mulai 2017 bersama dengan seluruh elemen terkait, apakah itu LPTQ, apa itu Kemenak, penyuluh agama, penggiat TPA, bertekad secara bertahap mewujudkan Kabupaten Tanah Datar itu. Alhamdulillah, indikatornya sangat menggembirakan kita. Di antara bentuk indikator yang jelas itu
2016 itu rumah tahfiz kita baru 6. 2016. 6. 2017 kita terus melakukan pembinaan, pendataan, mendorong motivasi. Akhir 2017 itu naik 69. 2018 naik lagi jadi 145. 2019 162. Dan terakhir 2020 ini di akhir Desember ini sudah tercatat rumah tahfiz yang terregistrasi di Kesra itu 201 buah banyak. Oh, berarti bukan Permata Bunda yang terakhir lagi ya? Wah, masih ada lagi, masih banyak lagi. 201. Kemarin juga masih kita terbitkan ada 3 sertifikat rumah tahfiz baru. Ya. 2 di Rambatan, 1 di Kecamatan Tutan Emas. Itu satu di antara indikator bahwa ternyata memang program ini sangat mendapat tempat di masyarakat kita. Karena memang ada kegalauan hampir semua orang tua, hampir semua tenaga pendidik bagaimana menyiapkan format untuk menggiring anak-anak kita ini berakhlak, anak kita cerdas. Ternyata memang tidak ada alternatif lain sebagai orang Muslim adalah Al-Quranul Karim itu. Lalu kaitannya dengan MTQ, di 2017 kami mendapat amanah tanggal 3 Januari menjadi Kabak Kesra 2017. Itu sudah 4 tahun sekarang. 4 tahun bersamaan dengan Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Siangnya pembicara, malam kami diangkat. Sebelumnya Pak? Sebelumnya kami sebagai pegawai Kementerian Agama lebih kurang 12 tahun menjadi kepala KUA. Mulai tugas pertama itu di Kecamatan Padang Ganting sebagai staf, lalu pindah dimutasikan ke Kamenak di staf Penais. Kemudian kita dipindahkan lagi ke Tutan Emas menjadi PLT Kepala KUA. Kemudian Kepala KUA Definitif Serembaung. Di Serembaung kita pindah lagi ke Batipu Selatan. Di Batipu Selatan kita mutasi kembali ke Sungai Tarap. Dan Sungai Tarap cukup lama, 7 tahun lebih kurang. Dari Sungai Tarap kita pindah 2015 ke Kecamatan Sungaian. Oh, Sungaian. Dari Kecamatan Sungaian inilah kita diminta untuk membuat tim di pemerintah daerah. Ditarik ya? Tarik. Jadi kaitannya dengan MTQ itu 2017 itu kami memulai mengawali membuat kafilah tanah datar ke MTQ tingkat Sumatera Barat di Kota Pariaman. Nah, sesuai dengan komitmen dengan pimpinan daerah kita Bapak Haji dan Subtaizi itu bahwa kita mencoba pada MTQ event tingkat Sumatera Barat itu membawa kafilah hanya putra-putri Kabupaten Tanah Datar. Alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan, walaupun sebagian besar juga kecewa karena pada 2017 itu ranking seluruh Tanah Datar itu rankingnya 2, turun ke ranking 4 di Sumatera Barat. Pada tahun 2019 kita tetap membawa prinsip sama, membawa anak-anak kita di Kabupaten Tanah Datar. Alhamdulillah kita berikan motivasi, semangat, dan akhirnya mungkin pertama dalam sejarah trofi juara umum yang selalu berada di Kota Padang dirobohkan, diambil, tidak terima oleh Kabupaten Tanah Datar. Itu prestasi dan sebuah legenda yang sangat luar biasa, apalagi bagi Tanah Datar. Nah, kaitannya dengan tahfiz, 9 kita juara 1 di event MTQ Sumatera Barat itu. Dari 9 itu, 5 diantara adalah cabang tahfiz. Nah, karena itu memang peran tahfiz ini sungguh sangat luar biasa. Walaupun sebenarnya belumlah hasil produk langsung dari program, karena rata-rata program kita masih berjalan 3 atau 4 tahun terakhir ini. Jadi anak-anak kita di rumah tahfiz itu hafalan rata-rata tertinggi itu 5-6 juz. Nah, namun semangat menghafal Quran itu yang membuat Tanah Datar semakin bergerak rumah tahfiznya. Hari ini tercatat di Kesra itu anak-anak yang belajar rumah tahfiz itu sekitar 9.750 orang. Banyak. Kemudian gurunya sekitar 817 orang yang jadi pengisi rumah tahfiz. Termasuk rumah tahfiz Permata Bunda, ownernya Pak Zul. Kayu tanda. Dan apa yang kita lakukan? Kita lakukan pertama motivasi, menyemangati.
Makanya tadi Pak Zul, ketika ada rumah tahfiz berdiri, kami dari BKN Kesra bertanggung jawab untuk menyerahkan langsung sertifikatnya agar mereka agar bersemangat. mereka semangat. Jadi memang tidak hanya sekedar dicatat, diregistrasi, tapi kami melihat langsung benar nggak ada rumah tahfiz yang bersangkutan. Saya memang semua sertifikat itu kami serahkan langsung lokasinya, kita bina, kita lakukan registrasi, dan insya Allah tahun 2021 Pak Zul kita akan selesaikan program. Karena itu memang guru-guru tahfiz kita sudah bersepakat hadir bersama-sama di Torang Sari Bulan, Payakumbuh, tanggal 10 Januari besok. Ada 3 event yang akan kita lakukan di situ. Pertama, kita tentu silaturahmi. Kedua, sosialisasi. Yang kedua, sosialisasi program tahun 2021. Karena memang di antara puncak tahun 2021 itu kita akan mencanangkan bersama Bupati kita yang baru yang terpilih adalah satu rumah satu hafiz. Satu rumah satu hafiz. Itu program ke depan. Program ke depannya, satu rumah satu hafiz. Di setiap rumah berharap kita mulai ada hafiz. Sehingga teman-teman yang mengusulkan ketika anaknya sudah menghafiz, dia akan mendapat stiker untuk dipasang di rumahnya. Ada bahwa di rumah ini sudah ada hafiz Al-Qur'annya, dapat stiker. Dan kemarin banyak masukan, stiker itu nanti dari pemerintah daerah yang membuat stikernya, diserahkan kepada rumah tahfiz yang punya anak, diserahkan stikernya lalu ditempel di rumah yang sudah ada. Konsekuensinya nanti stiker itu akan membantu pendataan, membantu bantuan sebagainya. Karena memang kita berharap tentu akan bisa kita lebihkan rumah-rumah yang sudah ada hafiz Al-Qur'an di dalamnya. Dan yang ketiga, kita juga dalam rangka memacu anak-anak kita menggerakkan kembali, karena memang COVID ini sudah cukup melemahkan semangat anak kita. Kita laksanakan lomba antar tahfiz. Ada 5 lomba yang sedang kita siapkan. Pertama, pertandingan bola kaki syar'i. Syar'i itu artinya dia menggunakan bahasa-bahasa berbeda dengan bahasa bola biasanya. Kalau misalnya gol, baca alhamdulillah. Kemudian ketika nanti kaki kawan yang tersipat, dia baca astagfirullah dan sebagainya. Kalau menendang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa. Jadi sambilan berzikir dengan bentuk olahraga. Olahraga. Kemudian yang kedua, lomba nyanyi tahfiz. Yang nyanyi ini memang sedang terus kita populerkan. Malah kita sudah coba bincang dengan pimpinan daerah kita. Nanti bersamaan dengan perencanaan satu rumah satu tahfiz ini, kalau mudah-mudahan corona ini berakhir, mudah-mudahan bisa kita undang Nisa Sabian. Sekaligus kita hadirkan anak-anak kita sebanyak 5.000 penghafal Quran menyanyikan lagu yang sama. Semuanya bernyanyi ya. Semuanya sama. Itu gemuruhnya luar biasa. Menggetarkan tanah datar. Mudah-mudahan tercapai. Amin, insyaallah. Bersama dengan tahun baru Hijriah insyaallah. Allah berkenan. Kemudian yang ketiga ada lomba cermat tahfiz namanya. Antar grup. Kemudian ada lomba menulis Al-Quran tanpa membedah Al-Quran. Menulis Al-Quran tanpa membedah Al-Quran. Memang hafalan dipindahkan. Kemudian lomba cepat menghafal Al-Quran. Ada 5 lomba. Insyaallah hadiahnya sudah kita siapkan, dan mudah-mudahan hari baik. Sampai tadi pagi itu sudah mendaftar sebanyak 38 rumah tahfiz. Tambah permata bunda. Tambah, berarti sudah 39 rumah tahfiz. Nah, kita sengaja bertempat di Torang Sari Bulan karena satu di antara objek wisata syar'i yang ditawarkan oleh pemerintah Kabupaten 50 kota itu melalui Pak Andi namanya adalah tempat syar'i. Di antara bentuk syar'i itu di situ tidak boleh merokok, tidak boleh khawat. Kalaupun ada kolam renangnya, kolam renang terpusat laki-laki perempuan tertutup kolam renangnya. Ada juga kolam renang. Ada kolam renangnya. Nah, jadi anak-anak kita bisa mandi dan perempuan itu dipisah, laki-laki dipisah, tapi dia ada sampah-sampahnya, ada laula sebagainya. Insyaallah mungkin cukup menarik lah untuk berdekatan dengan alam. Insyaallah. Itu masalah satu rumah satu tahfiz itu ya, kriterianya apa tuh yang tahfiz? Ini banyak juga yang bertanya. Artinya ini dikatakan hafiz di rumah itu, apakah dia hanya cukup masuk hafalannya gimana tuh? Kita punya 2 lembaga. Lembaga sebagai yang kita amanah oleh pemerintah daerah sebagai lembaga sertifikasi tahfiz.
Kalau hafalannya 1 dan 2 juz, itu sertifikasinya dikeluarkan oleh Forum Komunikasi Rumah Tafis. Berarti sudah dianggap hafiz. Ya, tapi harus dicek melalui seleksi. Iya betul. Pasti. Jadi hafiz itu pengertiannya bukan harus 30 juz. Iya. Jadi bila sudah 1 juz berarti sudah diberikan gelar Nah, hafiz. Karena memang menghafal Al-Quran itu bukan pekerjaan sederhana. Iya betul. Bukan sederhana, Iya. sulit. Ya. Apalagi mempertahankan hafalannya, Iya. jauh lebih sulit. Nah, karena itu kalau 1 juz itu hafiz namanya. Tapi kalau setengah belum diberikan hafiz. Iya. Apalagi seperempat. Jadi 1 juz. Bukti 1 juz itu sudah dilakukan verifikasi, Ya. didengar oleh FKRT. Iya. Lalu yang kedua lembaga namanya Lajnah Tahfizul Quran. Iya. Nah, kami sepengetahuan kami kita terdaftar memang hanya terdaftar yang punya 2 lembaga ini. Lajnah Tahfizul Quran. Lajnah ini berfungsi memvalidasi hafalan anak-anak kita yang hafalannya 3 juz ke atas. Iya. Tapi usianya kita batas, Pak Zul. Ya. Yang 1 juz itu usianya itu paling tinggi kalau tahun 2020 itu 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Yang 1 juz. 1 juz. Tahun 2021 menjadi 11 tahun. Dan memang setiap tahun kita terus turunkan usianya. Sehingga pada tahun 2026 1 juz itu dikasih oleh anak umur 6 tahun. Jadi target tahun 2026 itu anak-anak tanah datar masuk SD Pak Zul mudah-mudahan sudah hafal 1 juz. Alhamdulillah ya. Karena targetnya 2001 umur usia tertinggi 11 tahun. 2022 Ya. 10 tahun. 2023 9 tahun. 2024 8 tahun. 2025 7 tahun. 2026 6 tahun. Wah. Berarti 2026 insya Allah anak-anak kita terus kita dorong SD sudah hafal Quran. Nah, baru dia bersentuh dengan matematik, bersentuh dengan fisika, mau otak dicerdaskan dulu dengan Al-Quran. Insya Allah. Dan itu sudah mulai kita solusikan. Dan itu bukan tidak mungkin. Karena memang sudah banyak data yang kami lihat dan kita lihat di lapangan itu anak hafal Quran untuk 1 juz itu sudah banyak yang usianya di bawah 6, 7, bahkan ada yang 3 tahun. Ya, Banyak yang 3 tahun. Nah, tinggal kita mendorong, motivasi, menyemangati. Ada yang di Pondesiket itu. Pada sini itu usianya malah 4 tahun. 4 tahun sudah hafal 3 juz. 3 juz ya. Di Batu Selatan usianya 3 tahun. Ya. Hafal 1 juz. Nah, jadi besar kemungkinan keturunan. Karena memang saat yang menghafal yang terbaik itu di usia tersebut. Iya. Di usia tersebut. Nah, melatih otaknya lebih cerdas. Nah, kan itu mungkin 2021 itu kita akan mendorong guru kita terus kita latih bagaimana mengajarkan anak-anak menghafal Quran. Dan sekarang ini kita lakukan sudah masuki tahun bulan yang ketiga. Kita sedang melatih guru-guru calon guru-guru personal tahfiz, namanya PPG, Program Pendidikan Guru Tahfiz bersama pemerintah daerah, IAIN dengan Yayasan Hadza Syarifah lainnya. Ya, Bu, ya. Jadi ini terakhir Bu, ya. Tadi kan masalah perhatian pemerintah ya, tenaga, pikiran dan sebagainya. Terus untuk ke depan ini perhatian tentang berkaitan dengan keuangan pondok ada nggak? Terima kasih Pak. Insya Allah pada tahun sebelum itu kita memberikan bentuk perhatiannya, kita berikan pertama dalam bentuk adanya rumah tahfiz binaan Pemda 1 per kecamatan, dan itu gurunya kita berikan insentif. Berarti ada sekitar 14 terus setiap tahun. Nah, di samping itu insya Allah di tahun 2022 menurut rencana dan mudah-mudahan Allah kabulkan, guru tahfiz kita ini memang kita coba dorong untuk bisa mendapat anggaran dari APBD daerah kita melalui paling tidak 1 kali setahun. Nah, sehingga memang untuk guru TPA itu kita dorong melalui edaran bupati, itu ditampung melalui dana APB Nagari. Nah, dan dana sebelum ini kita pindahkan untuk rumah tahfiz, guru tahfiz yang bermanfaat. Terima kasih banyak, soalnya waktu zuhur sudah masuk dan ini materi ini sangat bermanfaat sekali ya untuk masyarakat, untuk guru-guru yang membina rumah tahfiz dan untuk semua orang. Saudaraku, demikianlah bincang-bincang kita dengan Buya Afrizal
yang berhadapan langsung dengan rumah tapis. Hampir setiap hari beliau mengurus rumah tapis ini, mengunjungi dan lain sebagainya, membina. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, mulai tadi dari rumah tapis, lalu kaitannya dengan tanah datar mendapat juara 1, lalu juga rencana-rencana ke depan untuk pengembangan rumah tapis di Kabupaten Tanah Datar. Mudah-mudahan terwujud, saudaraku. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.